Akhirnya sekarang officially musim 2021-2022 udah selesai dengan selesainya juga final Liga Champions kemarin. Memang final Liga Champions itu adalah penutupan ya. Dan yang berhasil menjadi juara adalah Real Madrid. Jadi untuk tahun ini di semua kejuaraan Eropa itu ternyata tidak ada satupun klub Inggris yang menjadi juara ya. Padahal kalau lo ingat di beberapa episode Gegenpress sebelumnya tuh ada kemungkinan bisa yang juara dari Liga Inggris semua. Tapi ternyata dikecewakan semua. Ada yang gak lolos final, ada yang kalah. Jadi ya udahlah ya. Nanti episode Gegenpress kali ini kita akan mengikuti tren-tren yang dilakukan oleh berita-berita lain, yaitu ini adalah pengumuman penghargaan akhir musim. Jadi hari ini kita akan ngebahas Team of the Season, Player of the Season, Manager of the Season, and spesial juga gue masukkan Young Player of the Season dan Player of the Season tapi khusus di luar tim 6 besar. Jadi di luar tim yang lolos ke Champions League sama Europa League. Ingat award kali ini yang memberikan adalah penilaian saya ya. Jadi kalau sedikit beda sama hasil voting umum-umum lainnya ya pokoknya ini terserah gua gitu. Oke? Jadi gak boleh ada yang mendebat. Mendebat gak apa-apa sih, tapi gak boleh ada yang sampai sakit hati. Oke, jadi jangan kemana-mana. Dan abis ini kita akan bahas langsung. Ya, welcome, selamat datang di Gegenpress, podcast bola terbaik menurut Om Bob. Yang kalau kamu belum pernah ngedengerin underline dari Om Bob, silakan dengerin ya di radio kesayangan kamu. Ada listnya ini di sini, listnya di sini, lihat aja. Nah, dengerin di situ. And I'm your host Popo Kusen. Saya bukan pandit, jadi pendapat saya di sini adalah pendapat subjektif aja. Kita akan ngebahas karena ini show spesial tentang Premier League, jadi gue akan memberikan end of season award buat pemain-pemain dan manajer-manajer Premier League ya. Jadi langsung aja Player of the Season. Untuk versi resminya, versi Football Writer, jadi jurnalis-jurnalis bola itu mereka udah menetapkan yang menang adalah Mo Salah. Sementara versi PFA belum diumumkan hasil voting pemain-pemain EPL, pemain-pemain Liga Inggris sih tepatnya, nggak cuma EPL. Tapi yang versi fans voting juga udah diumumkan dan yang menang juga Mo Salah. Nah, kalau menurut versi Gegenpress, Player of the Season musim ini adalah Son Heung-min. Karena menurut gue dibandingkan De Bruyne atau Salah, Son Heung-min ini yang paling stabil ya dari awal musim sampai akhir musim. Dan dia juga mencetak sejarah sebagai pemain Asia pertama yang menjadi top scorer English Premier League. Jadi Player of the Season gue putuskan ada di tangan Son Heung-min. Walaupun ya biasanya antara Kevin De Bruyne atau Salah sih. Tapi menurut gue perannya Son ini lebih krusial aja. Kalau nggak ada Son Heung-min, I don't think Spurs bakalan jadi top 4 deh. Terus ada Young Player of the Year atau pemain muda terbaik. Yang gue masukkan ke pemain muda adalah yang usianya 23 tahun ke bawah. Dan ini gue cenderung setuju sih sama yang lain-lain, yaitu Phil Foden ya. Karena Phil Foden ini adalah salah satu pemainnya City yang konsisten main terus. Jadi dia kayak main di berbagai posisi lagi. Kadang di sayap kiri, kadang di sayap kanan, kadang di false nine, main di posisi penyerang itu. Tapi false nine ngerti kayak role-nya Messi terakhir-terakhir di barisanya Pep. Jadi gue bilang Phil Foden layak sih buat jadi Young Player of the Year. Terus Manager of the Year, Pep sama klub banyak dapat penghargaan, tapi menurut gue harusnya nggak dua itu karena memang materi timnya mereka yang terbaik sih di Liga Inggris. Lu kalau ngelihat City sama Liverpool, mereka kayak di level yang beda lah sama 18 tim yang lain. Jadi menurut gue Manager of the Year ada di Thomas Frank atau pelatihnya Brentford. Nah, Brentford ini musim lalu lolos ke Premier League lewat jalur playoff. Mereka ada di posisi ketiga di Championship sehingga mereka harus masuk ke playoff dan akhirnya menang, lolos ke Premier League. And targetnya cuman survive Premier League aja. Targetnya nggak degradasi. Tapi seperti yang di episode minggu lalu gue udah bilang, Brentford ini melebihi ekspektasi. Mereka finish di peringkat 13 atau 12, tapi jaraknya sama promosi degradasi cukup jauh sehingga di beberapa minggu terakhir tuh istilahnya mereka udah liburan gitu, liburan lebih awal karena udah nggak butuh apa-apa, udah pasti lolos degradasi, nggak mungkin kompetisi Eropa juga. Jadi
Dan Brentfordnya ini mainnya menyenangkan sih. Lo kalau lihat nonton Brentford musim kemarin sangat menghibur. Jadi gue letakkan Thomas Frank sebagai Manager of the Year. Sementara selanjutnya pemain Player of the Year tapi dari tim yang di luar top 6. Pemain dari West Ham United yaitu Jarrod Bowen. Lu kalau lihat Jarrod Bowen sih gila sih. Gue bilang dia layak bermain di tim besar. Walaupun kalau lu lihat West Ham main musim ini ya masuk ke tim besar sih West Ham ya. Peringkat ke-7. Nyaris masuk Europa League. Sayang mereka terakhir kalah. Padahal MU-nya juga kalah. But itu adalah Jarrod Bowen. And now sekarang ini yang akan cukup banyak memakan waktu ya. Yaitu Team of the Season. So langsung aja. Yang pertama yaitu kiper Alisson sih. Gue tetapkan sebagai Keeper of the Season. Kipernya Liverpool, Alisson kebobolan paling sedikit sama kayak Ederson. Jadi sebenarnya perbandingannya antara Alisson atau Ederson. Gue bilang tapi untuk tugas kiper yaitu menyelamatkan gawang, gue lebih suka Alisson sih daripada Ederson. Oh ya, formasinya 4-3-3 ya. Karena banyak tim papan atas yang mainnya 4-3-3 sih. Jadi itu yang lagi ngetrend. Jadi gue pasang 4-3-3. And back kanan Joao Cancelo gue letakkan di back kanan. Dia sebenarnya bisa main di kanan atau di kiri. And karena limitnya satu tim cuma boleh 3, jadi terpaksa gue nggak masukkan Trent Alexander-Arnold ya. Harusnya sih Trent, tapi kan batasnya cuma 3 pemain. Jadi back kanannya adalah Joao Cancelo dari Man City. Back tengahnya duet adalah Virgil van Dijk sama Rudiger-nya Chelsea. Back kiri adalah back sayapnya Brighton, si Marc Cucurella. Dia rumornya mau dikejar sama City. Jadi City pengen beli Marc Cucurella ini buat jadi backnya mereka. Dan menurut gue pembelian yang bagus sih kalau City bisa dapat. So itu dia backline-nya 4. Ada Cancelo, Van Dijk, Rudiger, dan Cucurella. Dan sekarang di 3 di tengah, DM-nya adalah Rodri-nya Man City. Declan Rice dari West Ham United. Dan tentu aja Kevin De Bruyne sih. Jago banget musim ini, Kevin De Bruyne. So itu udah belakang sama tengah ya. Tengahnya Kevin De Bruyne, Rodri sama Declan Rice. Oke, 3 di depan. Gue rada males sebenarnya ya 3 di depan ini. Soalnya kayak mainstream banget sih. Jadi 3 di depan adalah Mo Salah di kanan. Kirinya Son Heung-min. Kemudian strikernya Ronaldo. Ya walaupun Ronaldo sebenarnya mainnya cuma 30 game atau 29 game, tapi dia menunjukkan kalau ya dia masih bisa ngegolin gitu di usia 37 tahun. Dan 3 orang ini, Salah, Ronaldo sama Son ini kan 3 teratas di daftar top scorer ya. Dan kalau diletakkan di situ posisinya pas. Jadi ya udah 3-nya itu. Kemudian manajernya ya Thomas Frank lah, Coach of the Year, Manager of the Year. Sebenarnya yang gue bingung adalah kenapa gue Player of the Season yang di luar top 6 Jarrod Bowen, tapi Bowen gak masuk Team of the Year ya. Tapi susah soalnya Bowen gue anggap dia di posisinya Salah sih, jadi gak mungkin kan dia mengganti Salah. So itu dia Team of the Year versi Gegenpress 2021-2022 ada di sini. Buat recap, Alisson, Cancelo, Rudiger, Virgil van Dijk, Cucurella, and Declan Rice, Rodri, Kevin De Bruyne, Mo Salah, Son Heung-min, and Cristiano Ronaldo. And to be honest, gue kan fansnya MU, jadi gue masukin Ronaldo ada unsur karena dia MU-nya sih. So itu dia guys, selesai sudah musim ini. Untuk musim depan gue mungkin akan mencoba nggak hanya bahas Premier League ya, gue akan ngebahas liga-liga lain juga. And ya pokoknya nantikan musim depan deh. Gue ada sedikit banyak konsep yang mungkin mau gue terapkan. Kemungkinan juga akan ada partner, jadi gue gak sendirian lagi di musim depan. Kalau ternyata enggak ya berarti belum berjodoh ya. Ya udah gitu aja, tapi tenang aja, Gegenpress tetap ada walaupun lagi off season. Kita akan ngebahas cerita-cerita yang terjadi di Liga Inggris dari dulu sampai sekarang mungkin, atau bisa juga kejadian di luar lapangan yang berpengaruh sama pemain. Atau pokoknya kalau ada topik menarik gue akan ngebahas itu deh. Walaupun gak ngebahas pertandingan karena lagi off season ya. Gitu aja. So subscribe kalau belum. Thank you for listening. And dengerin juga ada di Spotify.
Tapi follow juga di Instagramnya di @popoonradio. Oke, di sini Popo Kusen. Thank you for watching and I'll see you when I see ya.